Simpang Frankie. Sampai sekarang saya nggak tahu siapa ya Frankie itu gitu. Kamu tahu nggak Frankie itu siapa? Selama 13 tahun di Batam ini pernah nganggur nggak Bang? Selama 13 tahun. Selama 13 tahun pernah nganggur. Oh no. Nganggur. Tapi gini, aku ada pertanyaan. Kamu lebih pilih mana? Antara nganggur atau jomblo? Apa itu? Mau jadi caleg, cocok nggak sih? Caleg. Cocok nggak kira-kira? Cocok Bang, cocok. Cocok ya. Jangan terlalu gampang belas kasihan. Oh, ya tetap fokus dalam hidupmu saat ini. Ya kalau kamu bekerja dengan baik, ya kan. Carilah pergaulan yang baik, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang apa? Hai semuanya, di video kali ini adalah podcast cerita bareng. Di sini kita akan cerita bareng dengan teman-teman kita, menceritakan bagaimana pengalaman hidup mereka selama di Kota Batam ini, menceritakan pengalaman situasi yang tidak pasti dan kekhawatiran sampai bagaimana bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. Dukung podcast cerita bareng ini dengan like, komen, dan subscribe. Selamat menonton. Cerita bareng kali ini bersama Douglas Sinaga. Woi, terima kasih. Aduh. Bang, apa kabar Bang? Oh, baik, kabar baik. Kamu gimana? Aku baik juga. Baik juga ya. Oh, bagus. Bang izin jadi host bentar Bang ya? Oh ya, siap. Kali ini hostnya berbeda. Konsepnya dia yang atur. Jadi hostnya berbeda sama di alam terbuka. Jadi kita mau ngetes kalau gimana sih di alam terbuka, apa sih susahnya. Ini pertama ya kita di luar Bang ya? Ya, ini pertama kali podcastnya di luar. Kita nyoba kualitas suara, kualitas gambar, dan kualitas mood kita. Nice. Ya. Bagus. Ini idenya dia. Wah. Ini kita di mana Bang? Ini kita, teman-teman tahu nggak di mana nih? Kayaknya nggak tahu lah ya. Ini kami kasih tahu. Ini di Taman Kolam Sekupang atau Taman Kolam Teratai Sekupang di Kota Batam. Ini udah dekat pelabuhan domestik ya? Iya, sudah dekat pelabuhan, betul. Pelabuhan Sekupang ya. Oke, Bang. bagus. Udah berapa lama Bang Abang di Batam? Oke, kalau di Batam aku itu dari tahun 2011 Mei. Jadi kurang lebih 13 tahun lah. Itu rasanya umur berapa itu? Berarti umur 21 tahun. 21. Berarti kalau dirimu kemarin umur berapa? Aku 17. 17. Nah, berarti lebih muda dia 17 ya. Tahun? 2015 itu. 2015. Oh iya. Sekarang udah 8 tahun. 8 tahun ya. Oke. Jangan banyak-banyak tanyanya. Ini ngeri nih pertanyaannya nanti nih. Oke. Aman. Terus kenapa sih Bang kemarin milih ke Batam? Apakah mau sendiri atau disuruh orang tua gitu? Oh, kemarin ke Batam itu hanya mau nyoba-nyoba aja sih seperti apa sih Kota Batam ini gitu. Wow. Ya sekalian juga mungkin jalan-jalan. Ternyata lama-lama 13 tahun juga gitu sih. Enggak terlalu 13 tahun lama. Tidak terlalu banyak tujuan sih dulu kemarin waktu pertama kali ke sini. Berarti setelah kuliah langsung ke sini? Iya, lulus dari Lampung. Aku asal yang Lampung, nggak ditanya sama dia ya kan. Aku asal dari Lampung Timur. Jadi lulus kuliah 2011 Oktober. 2010 Oktober. Habis itu mau coba beradu nasib lah Kota Batam. Mei 2011 lah nyampe Kota Batam. Dulu kuliahnya jurusan apa Bang? Dulu kuliahnya jurusan teknik informatika. Kalau ada teknik kehidupan, aku ambil itu teknik kehidupan. Terus pas sampai di Batam itu Bang, dapat kerja di mana pertama itu Bang? Pertama? Aduh, enggak sesuai dengan ekspektasiku sih waktu itu. Waktu itu kan kirain mungkin dapat sesuai dengan, saya pikir bisa dapat sesuai dengan waktu di Lampung. Kalau di Lampung kan bekerja di bagian telekomunikasi kayak ISP, Internet Service Provider. Itu tugasnya kayak instalator untuk bisa masuk ke internet kayak gitu. Nyampe di Kota Batam itu pertama kalinya jadi guru TIK. Guru TIK itu apa ya? Telekomunikasi komputer. Nah, gitu. Pernah jadi guru juga ya? Iya, pernah jadi guru juga.
Nggak nyangka ya nanyanya kayak gini. Iya, ketahuan. Pertama nyampe di Batam itu apa pendapat abang tentang kota ini? Pertama kali pendapatku melihat Batam ini kotanya rapi. Menurutku rapi, cukup rapi gitu. Terus apa ya? Sepertinya calon-calon masa depan lah, kayaknya bisa jadi kayak Singapura lah gitu sih. Pendapat Menuju ke pertama sana kali. ya? Iya, menuju ke sana. Karena lihat dari segi bentuk apa namanya, bentuk kotanya sih rapi sih. Ini ada suara ambulans, kedengeran gak ya? Gitu sih. Oke, apa hal yang unik sih semenjak abang ke Batam ini pertama kali nyampe ke sini, hal yang unik yang pernah abang temuin apa tuh? Pertama kali, hal yang paling unik dari segi penamaan lokasi. Contohnya ini muka kuning. Itu pertama dengernya itu serem. Habis itu jodoh. Habis itu satunya lagi simpang Frankie. Sampai sekarang saya nggak tahu siapa ya Frankie itu gitu. Kamu tahu nggak Frankie itu siapa? Orang apa dia? Orang Jawa, orang Batak? Ada satu lagi tuh di Bengkong bang. Apa tuh Bengkok? Simpang Panti. Oh iya. Oh ada Ada simpang Panti. Sensor ya teman-teman. Iya. Itu menurut aku lucu sih, unik. Karena di tempatku dulu ya nggak ada sih seunik itu namanya. Di map pun ada loh ternyata itu. Oh di map. Oh ya berarti ada yang masukin, ada yang mau tag itu sebagai nama itu, simpang itu. Tapi kalau kayak muka kuning, kayak simpang Frankie itu kayak unik banget lah itu. Cobalah. Kenapa bisa mukanya kuning? Nah, Frankie itu siapa? ya, Frankie itu siapa? Atau mungkin teman-teman yang bernama Frankie tulis di kolom komentar, siapakah Frankie itu? Iya. Gitu sih. Pertama kali di Batam itu abang tinggal di mana? Pertama kali tinggal di Batam itu, kalau tinggalnya itu sama keluarga, sama adiknya bapak kandung. Itu daerah mana itu bang? Itu di Sagulang. Sagulung. Saking groginya, Sagulung di Batu Aji. Jadi kurang lebih tinggal 6 bulan atau 8 bulan. 6 bulanan. Kalau dirimu masih sama keluarga? Sama keluarga. Oh iya ya, sama kakak ya. Abang pindah kenapa dari keluarga? Pindah itu karena setelah tidak jadi guru itu dapat kerjaan yang tidak di Batu Aji lagi gitu. Tidak di Batu Aji lagi, jadi agak ke arah Batam Center sana. Pas di belakangnya All Bros. Itulah tempat kerja kedua. Akhirnya pindah di rumah gitu. Gitu kira-kira. Dirimu kapan pindah dari keluarga? Karena biasanya sih tinggal sama keluarga kan kurang kalau dibilang kurang bebas kayaknya kurang bagus, kurang kreatif loh. Kita seperti kayak kurang agak canggung ya. agak canggung. Apalagi udah berkeluarga. Kecuali kalau keluarga yang kita tempat tinggal itu mungkin dia masih lajang ataupun kakak kandung ataupun adik kandung tapi belum berkeluarga. Mungkin masih seru-seru aja sih. Gitu. Sekarang ini kegiatan abang apa aja sih bang? Oke, kalau kegiatan itu sekarang ini karena saya sudah punya istri, ya kegiatan saya menjadi suami yang baik dan sudah punya anak. Berarti kegiatan saya menjadi bapak-bapak yang baik. Anak saya 2. Habis itu kegiatan sekarang masih dipekerjakan. Dan yang selanjutnya ini lagi buat konten yang memberikan informasi dan lain-lain. Ya seperti ini konten-konten kita. Ini channel kita ini udah bisa dimonetis belum? Belum ya. Untuk subscribernya kan udah 1000-an, udah 1140-an. Itu sudah layak. Kelayakan yang keduanya ininya jam tayangnya masih jauh di bawah 4000. Jadi teman-teman tolonglah tontonlah terus. Ngomong-ngomong ini ada minum loh bang. Oh iya ada pastanya. Ini siapa yang kasih? Makasih ya. Ini tim kreatif kita di belakang kamera yang. Oh di belakang kamera. Oh Johnny Jawa Manurung nggak bukan ya? Oh nggak kelihatan. Aduh. Minum dulu bang ya. Oh iya siap, minum dulu ya. Makasih ya. Saya lupa loh. Padahal aku yang bilang ini.
Waduh, rasa Ya. kopi susu ya. Thank you banget. Kemarin kenapa sih Bang kepikiran buat konten di YouTube ini? Untuk kenapa kemarin kepikiran, karena kemarin pertama kali waktu channel Kuresi Video ini itu pas lagi corona, jadi bingung mau ngapain gitu kan. Pertama kali video yang aku upload itu laguku sendiri dibentuk di Perindah dan video klip dengan teman-teman kita. Kayaknya ada juga lah dirimu di video klip itu yang pakai tulisan-tulisan gitu. Nah, pada awalnya memang tujuannya hanya pengen memberikan motivasi waktu di corona itu, kalau kita bisa dibentuk di Perindah lewat setiap masalah yang kita punya. Nah, akhirnya corona sudah mulai hilang. Kayaknya nggak bisa lagi seperti pembuatan lagu dan video klip, karena kru dan tim kreatifnya harus solid lah, karena susah kan buatnya, harus ada artis-artis yang harus diikut sertakan waktu itu. Nah, akhirnya pelan-pelan berpikir Kuresi Video ini yang penting bisa multi video lah. Akhirnya ada tentang jalan lintas Batam, zona Batam, kemudian ini ada podcast, ada juga yang review hotel kemarin kalau nggak salah, sama review ini pemandangan. Kemarin ada kok review pemandangan Taman Sekupang ini, Taman Kolam Teratai Sekupang ini, pakai drone karena bisa ngeditnya sendiri sih gitu. Nah, itu tadi Abang cerita tentang lagu dibentuk di Perindah itu. Kalau nggak salah itu aku dengarin 2016 atau 2017 gitu ya? Iya, 2005. Nah, di situ dulu kita belum terlalu kenal itu Bang. Iya, di situ belum kita kenal. Pertama kali dengarnya lagu itu gimana? Seru nggak? Atau langsung kegambar nggak sama dirimu atau gimana? Itu gampang dihafal pertama. Oh, gampang dihafal. Oh, ketukan adanya ya. Sampai sekarang juga masih hafal, tapi nggak usah suruh nyanyi. Oh, yang nggak usah. Itu kenapa sih Bang bisa tercipta lagu itu? Iya. Kenapa itu? Jadi itu, masih ingat itu tahun 2014 terciptanya. Tapi tapi diumumkan atau kita nyanyi di depan umum itu di 2015. 2015. Iya, 2015. Selama 13 tahun di Batam ini pernah nganggur nggak Bang? Selama 13 tahun pernah nganggur. Oh no. Nganggurnya cukup lama lah, 3 bulan, ada yang 4 bulan pernah. Selama 3 bulan, 4 bulan itu Abang ngapain aja selama nganggur itu? Selama nganggur pasti nyari kerja, tapi selagi nunggu kerjaan dapat, ya biasanya kita sama teman-teman sekomunitas pengangguran Batam itu kumpul. Biasanya teman-teman kenal lah, maksud saya teman-teman yang kita kenal, ya bikin sesuatu yang kreatif sih waktu itu ya, lewat drama yang pernah kita isi di PT waktu Desember, bulan Desember kan sering itu gitu sih cara mengisi luang waktu di saat nganggur. Berarti 4 bulan nganggur, berarti di Batam itu susah cari kerja berarti Bang? Iya, di Batam cukup susah cari kerja, mungkin kurang beruntung lah waktu itu. Emang pernah nganggur juga? Aku pernah, pernah juga sampai 6 bulan. 6 bulan, itu rasanya kayak nggak berguna kan? Iya. Tapi gini, aku ada pertanyaan. Kamu lebih pilih mana? Antara nganggur atau jomblo? Jomblo lah Bang. Pilih jomblo. Berarti kalau pilih jomblo, mendingan kerja gitu ya? Iya. Tapi di Batam ini banyak juga yang milihnya, yang penting aku punya pacar, tapi nganggur, nggak apa-apa. Kan banyak yang kayak gitu. Teman gua ada. Oh, temanku juga ada. Tulis di kolom komentar siapa yang seperti itu ya. Karena banyak sih di sini seperti itu yang cowok-cowok ya. Atau nggak cowok aja lah ya, cewek juga gitu loh mungkin ya. Gitu lah kira-kira. Abang pernah gitu gak? Kayaknya enggak sih. Lah. Karena waktu itu lagi jomblo memang. Lagi jomblo, lagi nganggur. Jadi siapa yang mau ya? Oh gitu Pak, siapa yang mau ya? Tapi sebenarnya mungkin karena lagi nggak beruntung aja. Terus itulah kira-kira.
Ada nggak Bang tips buat teman-teman kita yang sedang cari kerja di Batam ini supaya cepat dapat kerja itu gimana sih? Tipsnya perbanyak pertemanan lah antara orang-orang, banyakin komunitas ya, teman, jadi akan banyak peluang yang didapat gitu. Dan khusus yang sekarang mungkin masih kerja, jangan apa ya, jangan berbesar hati terus ya akan kerja di tempat kerjaan itu, akan kerja di PT itu, atau akan kerja di perusahaan itu selamanya. Ya selama bekerja, kalau tips dariku nggak ada salahnya ambil kegiatan kursus keahlian, entah menjahit mungkin, entah komputer mungkin, atau bahasa Inggris, spesialis gitu. Jadi kalau nanti keluar dari perusahaan tempat kita bekerja sekarang, itu pikiran kita berkembang, nggak hanya mencari perusahaan atau pekerjaan yang sejenis sebelumnya gitu. Sampai sini paham lah ya. Sejauh ini ada rencana buka usaha nggak Bang? Buka usaha. Kalau buka usaha rencananya buka rental PS lagi, tapi dia mungkin lebih modern ya, ada kafenya di atasnya gitu. Tapi ya gimana ya, modalnya susah. Itu masih Itu mau buka dekat rumah tuh. iya, bagusnya dekat rumah rumah ya? karena kemarin dia jauh sama rumah, ada mungkin 10 km, jadi apa namanya, susah lah untuk mengambil waktu gitu. Dirimu ada rencana mau buka usaha? Mau buka usaha kuliner gitu sih Bang. Wih, kuliner ya? Hmm. Kuliner berarti lebih ke makanan atau minuman? Ke makanan sih. Cuman masih rencana. Masih rencana ya? Masih rencana. Tapi kalau menurutmu, ini kan status masih kerja ya? Masih kerja. Seandainya pun kalau misalnya anggaplah finish nanti bulan November, misal finish di bulan November, gimana? Masih di Batam lagi atau masih melihat-lihat, atau yakin akan pulang kampung, atau masih mencoba terus bertahan, atau gimana? Rencana masih bertahan sih Bang. Bertahan. Karena kan banyak juga teman-teman gitu kan, kalau habis kontrak udah deh aku sekalian nggak di Batam aja, kan ada yang seperti itu. Oh tapi rencana masih di Batam. Karena masih betah. Masih betah. Karena ada apa betah? Karena ada pacarnya. Iya. Coba kalau nggak ada. Tunggu nggak betah dulu baru. Tapi sejauh ini masih betah sih. Masih betah ya. Masih betah. Karena kayaknya Batam ini kayak lebih gampang untuk melihat seluk-beluk. Tapi nggak tahu juga sih. Mungkin nggak semua orang berpikir gitu. Kalau aku ngeliat sih, Batam kayak lebih mudah untuk apa ya? Untuk bisa bertahan hidup lah mungkin. Ini versiku ya, mungkin beda ya versi orangnya. Kalau dirimu? Iya gampang sih, di Batam ini enak. Semua mudah sih menurutku. Mudah. Ya. Tapi mudah dalam hal apa? Kalau dalam hal cari kerja gimana? Cari terus nggak susah sih, nggak susah. Setidaknya lapangan kerjanya banyak gitu ya. Banyak. Tinggal kita mau milih atau mau bagaimana gitu ya. Kita mau atau enggak itu. Oh iya. Kebanyakan teman kan milih-milih Bang. Iya. Lulus tahun berapa? Kuliah ya nih? Ini lagi proses. Kemungkinan bulan berapa ininya? Bulan 6 ini sih selesai. Bulan 6. Iya. Ada nggak sih cita-cita Abang di kota Batam ini yang belum tercapai? Cita-cita ya. Cita-cita mungkin kayak angan-angan kali ya, atau keinginan yang terlalu tinggi yang susah untuk digapai, mungkin gitu ya. Kalau cita-cita atau angan-angan yang mau ku gapai lagi itu memang agak malu sih nyebutinnya. Apa itu? Mau jadi caleg, cocok nggak tuh? Caleg. Cocok nggak kira-kira? Cocok Bang, cocok. Cocok ya. Kira-kira kayak aku ini ada nggak yang mau milih aku ya? Ada, aku pasti milih lah. Oh gitu nih. Oh mau milih ya? Iya. Kira-kira kalau butuh 1000 suara, aku kasih dari subscriberku lah ya kan. Ada ini 1000. Iya udah 1000 nih. Harusnya udah menang lah ya. Udah menang. Oh enggak gitu. Tapi biasanya kalau caleg tuh ya harus banyak sosialisasi lah ya. Jadi menurutku itu cita-cita yang agak susah ya sih, 5 tahun ke depan ya, mungkin masih belajar sih sama teman-teman. Kira-kira tahun 2029 maju nggak? Maju 2 langkah. Mungkin nggak tahu sih,
Tapi seneng aja sih ngeliatnya. Makanya kalau dibilang cita-cita, kayaknya itu cita-cita yang gila, yang terlalu tinggi. Tapi ya kita mana ada yang tahu kita bakal seperti itu ya kan. Ini bagus banget. Kebanyakan kata-kata. dari teman kita yang gagal itu, Ya. mereka munculnya pas saat kampanye doang. Sebelum-sebelumnya orang nggak tahu dia siapa, Bang. Oh, jadi maksudmu baiknya kalau kita mau jadi caleg itu harus mempersiapkan dirinya jauh-jauh hari Jauh-jauh ya. hari. Malah jauh-jauh tahun ya. Iya. Jangan Bukan pada pas saat kampanyenya pasang baliho, mohon doa dan dukungan. Oh, iya. Aduh. Tapi pasang baliho itu menurutmu gimana? Cukup membuat banyak perhatian atau lewat apa? Menurutmu bagaimana kalau mungkin misalnya nih, aku mau caleg nih, ada saran nggak media apa sih yang harus difokuskan? Kan ada teman-teman kita dia lebih fokus ke baliho, ada yang fokus belusukan. Nah kalau menurutmu lebih kemana? Kalau Atau ada sekarang tips nggak? baliho itu nggak terlalu ngaruh sih, Bang. Nggak terlalu ngaruh. Ya, karena orang Tapi cukup berpengaruh. Cukup juga ya lah ya. pengaruh. Cukup. Tapi Cuman paling kompeten sekarang media sosial. media sosial. Oh berarti kayak buat video-video pendek. Iya, tentang- soalnya kalau di video gini kita bisa kasih tahu visi dan misi kita apa. Sedangkan kita di baliho itu kan cuma perkenalkan nama doang. Oh iya. Visi misi kita itu nggak jelas, orang nggak tahu. Iya betul. Tapi mungkin baliho sebesar-besar baliho itu tujuannya supaya ketika mata memandang, oh ini orangnya gitu mungkin. Tapi hebat lah, mereka setidaknya jadi cermin buat kita ketika kita mau jadi caleg itu. Caleg ibaratnya kita kayak jadi caleg muda lah ya. Youth caleg. Weh. Gitu sih. Ya mungkin modal sih yang susah. Ya, Caleg mungkin- itu modalnya besar nggak sih? Besar. Makanya itu cita-cita besar ya modal juga besar. Mungkin gitu ya. Mungkin modalnya nggak tahu ya. Ya coba tanya yang gagal-gagal itu modalnya berapa. Kalau yang menang nggak usah tanya lagi modalnya. Yang gagal-gagal itu Baliho juga seminggu kan Iya. mahal kan. mahal. Dia bayarnya bisa per minggu, per hari, atau ketentuan dari si percetakan itu. Karena ada izinnya kan untuk publikasi. Kayaknya kurang. Iya sih. Begitulah kira-kira cita-cita yang mungkin ini. Kalau dirimu gimana? Cita-cita yang sebenarnya pengen terwujud di Kota Batam. Apakah menikah di Kota Batam? Nah itu. Oh, berarti kalau sudah berkeluarga pengennya lama di Kota Batam lah ya? Iya pengennya lama-lama dulu di sini, Bang. Iya. Anak sekolah di sini kayaknya lebih bagus sekolah di sini daripada di kampung ya. Mungkin banyak pilihannya kali Iya. ya. Kalau Betul di ya? kampung kan satu kecamatan itu cuma satu, Bang, Oh, sekolahnya. iya. Oh, kalau dirimu dari mana? Asal dari Aku mana? Dari Deli Serdang, Bang. Deli Serdang. Deli Serdang. Oke, Lampung. Iya, sekolah di Lampung juga gitu sih. Di sini banyak pilihannya memang. Ada internasional, ada yang swasta aja, ada yang negeri, banyak ya. Kalau di kampung itu sekolahnya itu nggak bisa milih, sama kuotanya juga terbatas, Bang. Oh, Jadi banyak orang yang Iya. sekolah keluar juga. benar. Makanya kalau di Kota Batam ini teman-teman yang berkeluarga di sini dan status juga bekerja, kayaknya enak lah untuk milih sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan kebutuhan dan dana masing-masing. Banyak pilihan. Teman-teman yang mau ke Kota Batam, yuk. Di sini beranak cucu. Waduh. Oke, bisa diceritain nggak, Bang, selama di Batam ini pengalaman baik yang nggak bisa dilupain lah? Oke, pengalaman baik. Nah, pengalaman baik yang sama banyak sih pengalaman baiknya. Mungkin satu atau dua aja lah ya diceritain ya. Pengalaman yang terbaiknya itu pernah waktu itu mau berkeputusan pulang karena udah nganggur kan. Udah beli tiket. Tiba-tiba ditelepon. Tiketnya itu aku beli hari Senin untuk pulang. Itu pas pertama nyampe pas baru-baru nyampe. Oh enggak, itu baru nyampe di Batam maksudnya? Enggak, itu berarti 2014. Udah 3 tahun. 3 tahun. Udah 3 tahun. Itu adalah itu adalah pekerjaanku yang mau keempat. Jadi guru sekali, inkasu sekali. Iya, keempat. Nah, akhirnya di hari Sabtunya, kan Senin mau pulang nih. Senin udah mau pulang. Udah packing. Senin udah mau pulang nih. Di Sabtunya dibilang kalau Seninnya masuk kerja. Wah, nggak jadi pulang. Itulah hal yang terbaik, yang termagic lah. Nggak nyangka aja. Terus yang terbaik kedua paling
banyaknya teman-teman yang aku temukan di Kota Batam ini bisa menjadi apa ya, teman-teman yang bisa menjadi lebih dari keluarga. Ya sama lah kayak dirimu ya kan, kadang-kadang teman bisa lebih dari keluarga kan, dekat, Banyak. teman curhat. Bahkan kita lebih menceritakan tentang diri kita itu kepada teman-teman daripada keluarga. Ya, biasalah itu mungkin karena kita merantau. Itu sih hal yang pengalaman terbaik lah. Kalau dirimu, ceritakanlah, bagi-bagi. Satu pertanyaan dua orang yang menjawab ya kan. Wups, Pengalaman angin banyak baik. ini. Kalau pengalaman baik dari aku itu pernah bang, pagi-pagi itu aku pulang ngantar kakak berangkat kerja, Iya. aku kecelakaan tuh, Wish. kecelakaan. Ini apa nih? Motor? Motor, itu lutut, Sorry. Itu motor sama motor atau gimana? motor sama motor, aku ditabrak dari belakang gitu. Oh, astaga. Itu di Simpang Barelang dulu kan, belum Oh, ada ya. bundaran Itu itu kan. masih pertigaan ya? Iya. Oke. Terus kecelakaan lutut sama dengkul ini habis, Oke, habis. sama sini habis. Aku pergi ke rumah Kak Fitri Sinaga. Oke, Peter Senaga. Itu belum terlalu kenal itu. Ah, ah. Cuman aku tahu rumahnya karena pernah ada. Tunggu, kenapa kepikiran ke rumahnya? Karena dekat. Rumah kami itu dekat. Oh, jadi Satu perumahan. oke, paham. Cuman aku kenal nggak dia sama aku ya. Nah, Aku kira kayak gitu. Tapi terus- aku datang aja karena udah pernah ibadah di sini Iya. kemarin di rumahnya. iya. Terus aku datang, dia lagi masak itu. Aku udah rebahan Ah. aja. Terus dia nggak tahu aku udah rebahan aja di ruang. Tunggu. Tujuanmu mau ke situ hanya mau main ya ceritanya? Enggak, karena aku nggak tahu kemana udah luka-luka kan. Oh, astaga. Kok bisa ke situ ya? Langsung ke rumahnya aja aku Ah, langsung rebahan aja, dia Hmm. lagi masak. oke. Terus pas dia keluar mungkin dia heran. Ah. Terus kamu ini yang Muel, dia manggil Ah. aku Muel. Iya kak, tadi aku kecelakaan. Oh itu langsung diobati Oh, sama dia, Oke. dikasih sarapan, terus ditelepon temennya, Ah. disuruh buat ngantar aku berobat. Ah. Baru balik lagi ke rumahnya, dikasih makan lagi, suruh minum obat lagi. Ah, itu Iya, nggak iya. pernah terlupain. Iya. Karena Itu berarti belum- masih baru-baru juga ya? Iya itu belum lama Di Batam ya? itu. Tiba-tiba bisa Di mengalami. perumahan itu cuma dia yang ku kenal selain keluarga itu. Itu perumahan dia yang sudah terbaru ya? Waktu tempat penitipan anak itu bukan? Nah ya masih di situ. Oh, masih di situ. Yang naikkan itu. Iya. Itu masih dirimu masih di rumah kakak? Iya. Masih tinggal. Dulu Oke. kami kan pertama tinggal di situ. Oh, baru pindah, kalian yang pindah ya? Iya. Yang tempat sekarang ini. Oh, Dekat Marina sama ini. rumah Kak Fitri. Oke. Oh, Itu sih bang. iya. Memang ya gimana ya? Ya itulah memang ya. The best lah kalau teman-teman. Ya mudah-mudahan teman-teman yang di Kota Batam ini ya bisa cari teman-teman yang seperti itu ya. Supaya berbagi pengalaman hidup tentunya. Terus Ah. pengalaman buruk ada kan? Ada pengalaman buruk. Nah, pengalaman buruk satu aja lah. Kemalingan. Tapi yang paling buruknya ini kemalingan. Kalau kemalingan itu karena kita sendiri dan barangnya kita juga yang hilang, itu mungkin masih fair lah. Ini ceritanya gara-gara teman kita, kesalahan teman kita nggak nutup pintu. Terus dua handphone sama teman satu lagi itu hilang. Jadi ceritanya itu biasanya kalau pulang kerja, kalau pergi kerja dia 6:30, bahkan jam 6.15 lah. Karena kan PT-PT di Kota Batam banyak yang Masih jam jam 7. 7 ya? Nah, jadi 6.15 biasanya kami masih tidur, karena kami masuknya jam 8, dua temanku ini, satu dan satunya lagi. Nah tiba-tiba kami bangun setengah 8, jam 7.15 kami bangun, HP udah nggak ada, ternyata pintunya nggak dikunci. Jadi kesalahan teman kita ini pergi kerja, dia hanya tutup pintu aja, nggak dikunci. Jadi ya itulah hilang. Itulah. Itu tanggung jawab nggak orangnya itu? Akhirnya waktu dia pulang kerja, kami ceritakan hilang handphone kami begini. Set. Oh gitu ya? Apa aja yang hilang? 2 handphoneku sama satu handphone lain. Nggak tutup pintu koyle katanya. Katanya si temanku ini. Oh, aku tutup tapi nggak kukunci. Gitu. Ya nggak ada minta maaf ya. Aduh. Itu Jadi masih aman sama orangnya. oh ada orangnya ada di sini. Dia pemain bass. Deng. Buat yang satu kosin komen orangnya Iya. jawab gua ya. Ya dia pemain bass deng. Tapi ya terjadi pemulihan ya, nggak biasa sih.
udah akhirnya Tuhan kasih juga HP baru walaupun tidak sebagus waktu itu. Ya begitulah gitu. Itu pengalaman buruk lah menurutku, buruk dan lucu. Nah kalau dirimu gimana pengalaman buruk di Batam, ada nggak bagi-bagi sama kita? Pengalaman buruk ada bang, satu. Oke. Jangan terlalu gampang berkasihan, belas kasihan. Oh, Jadi aku pernah itu apa ya? ada temen di Empati ya, oke. Batam ini, Mm-mm. kami sering tolong menolong bang, Oke, tolong menolong. Habis itu dia pulang kampung. pulang kampung. Katanya kemarin seminggu. Oke. Habis dia nyampe di kampung, aku di call dulu. Ah. Boleh pinjam uang nggak? Kata dia. Nanti gajian aku kembalikan. Hmm. Setauku kan dia mau balik tuh. Aku kasih tuh, transfer. Ternyata dia nggak balik lagi. Dia tapi masih, dia nggak balik lagi Nggak balik lagi ke Batam. Wah. Nah, itu Setelah dirimu transfer, ada hubungan lagi nggak? Nggak. Oh, langsung, maksudnya Itu dari WA itu udah aku di blok. langsung di blok. Nelpon nomor biasa Ya pun udah nggak bisa lagi. coba lagi. Tapi maksudku selisih berapa hari atau berapa lama waktu dirimu mau menanyakan lagi? Itu soal duit itu aku lah masih nanyanya bang. Cuman aku tanya dirimu kapan pulang gitu. Oh, habis itu? Cuman langsung di blok aku ya. Oke. Terus nggak, Berapa? 500.000 ya? lebih lah. Berapa? 1 juta Oh. lumayan itu. Wah, aduh, ya mau 100.000 juga sebenarnya ya banyak juga ya kalau kita Itu lagi. tahun 2016 itu basic cuma 27 loh. Iya, 27 itu Iya. 1 juta udah besar loh bang. Iya dong, iya banget lah. Oh, bisa segitu banget ya. Ya, iyalah, hati-hati sih. Itulah seberhati-hati ya. Dan ternyata bukan aku aja banyak kayak gitu. Temen lain pun ternyata ada juga kayak gitu bang. Itu mungkin karena dia pikir nggak balik lagi ke Batam kan, jadi dia cobalah lumayan dapat uang apa ini, uang kaget mungkin. Aku Tesla dulu kawanku ini, apalagi teman baik kan. Iya. Lumayan, 1 juta lumayan tuh uang beli apa? Beli es buah lumayan itu. Sakenyang itu. Aduh. Gitu dong. Oke, bisa kasih motivasi nggak bang buat teman-teman kita yang sedang Oh, iya. cari kerja Biasa. di Kota Batam ini? Biasanya kalau kata-kata gini biasanya closing ya. Kata-kata motivasi buat teman-teman yang baru atau yang udah lama ya khususnya yang baru di Kota Batam dan apalagi masih anak muda, ya tetap fokus dalam hidupmu saat ini ya. Kalau kamu bekerja dengan baik ya kan, carilah pergaulan yang baik, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yang kedua ya, kalau nanti teman-teman sudah hebat di Kota Batam ini, sudah sukses di Kota Batam ini, jadilah motivasi buat teman-teman yang kalian kenal yang datang ke Kota Batam ini, supaya mereka juga semangat, kuat, bisa bertahan apapun yang dihadapi, juga mereka jadi lebih kuat gitu. Kan kadang-kadang ada yang sukses di Batam terus diam-diam aja kan, ada nggak namanya? Banyak. Nggak mau bersuara, nggak mau berbagi sharing ide, gitu sih. Begitu sih kira-kira. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe podcast Cerita Bareng. Oke, gitu aja. Bye-bye. Oke, bye.